Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Pak Niko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik, Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai.
Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengaduan kepadamu. Biarlah bani kau dengar, Tuhan, bani kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, ya Tuhan. Inilah
kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Hira bakara labo ya nama syata kaya nabo. Ora labo ya nama seyara lamasi. Mari setiap kita bebaskan rohmu, sembah Tuhan. Sembah Dia, come on. Bangkitkan rohmu. Ya namo namase. Hira labo lamase. Hira labo lamase. Ora labo ya nama. Hati kami bersuka karena-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau gunung batu kami, sebab Engkau Raja kami. Hiera lambase, hiera lambasante, ora lambasi. Mari nyanyikan nyanyian baru bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Oh God. Oh Jesus. Oh, we thank you, God, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, God, for your presence. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Kami buka hati kami lebih lagi, Tuhan. Berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami, Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, Tuhan. Dan saat ini kami berkata, kami siap Tuhan. Kami siap untuk Tuhan bentuk. Kami siap untuk Tuhan ubahkan kami. Yes Lord Jesus. Oh, we thank you God. We thank you Lord. We thank you for your presence. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Dan kami berkata kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Di mana Bapak Ibu berada, saya percaya kita semua hari-hari ini merasakan begitu banyak kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai sharing firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih karena berkat kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon agar kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, sehingga firman yang ditabur boleh berbuah lebat dan berakar ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini dari Gembala Pembina sudah mengingatkan kita bahwa api sedang turun. Api sedang turun. Berbicara dengan kata api itu berbicara tentang dua hal. Yang satu untuk membakar, yaitu membakar semangat kita, membakar jiwa kita supaya kita bisa lebih dan lebih lagi. Yang kedua itu berbicara tentang pemurnian Bapak Ibu. Ya, kalau berbicara pemurnian akan begitu banyak yang harus dibayar, akan begitu banyak yang harus dilepaskan Bapak Ibu.
Cara pemurnian emas sendiri itu ada dua, Bapak Ibu. Kalau yang dilakukan oleh akhir-akhir ini, ada dengan cara Miller yang menghasilkan 99,95% pemurniannya. Dan juga ada dengan cara wall mill yang menghasilkan 99,99% pemurniannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemurnian emas itu dilakukan dengan api. Kenapa dengan api? Karena dengan api akan mengangkat kotoran-kotoran yang tidak diperlukan supaya emas itu boleh menjadi murni. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membaca Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Dan sebagai ayat kuncinya saya akan bacakan adalah Ulangan 30 ayat 1 sampai 2. Ya, Ulangan 30 ayat 1 sampai 2. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk, yang telah kuperhadapkan kepadamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu akan menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, dan mendengarkan suaranya dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam Ulangan 30 ini mempunyai latar belakang adalah ketika bangsa Israel sudah berada di dataran Moab, Bapak Ibu. Ya, bangsa Israel sudah berada di dataran Moab. Mereka belum masuki Kanaan. Mereka sama sekali belum memasuki Kanaan. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam Ulangan itu juga terjadi sebelum Musa akhirnya tidak mengikuti bangsa Israel dan dia stay di Gunung Nebo. Ya. Jadi sangat pendek. Dalam Ulangan ini juga sebagai transisi, Bapak Ibu sekalian, dari kepemimpinan Musa menuju kepemimpinan Yosua. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai Ulangan, ini juga kita berbicara mengenai bagaimana Musa harus mengingatkan kembali akan kasih Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mujizat itu telah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mulai dari mereka bisa keluar dari Mesir, ya, dengan 10 tulah, dan akhirnya mereka keluar, dan akhirnya mereka bisa dalam penyertaan Tuhan supaya nanti sebelum bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya. Begitu banyak yang telah Tuhan berikan. Tuhan berikan makanan, Tuhan berikan mana di sana, Tuhan berikan juga burung puyuh di sana, Tuhan berikan juga tiang awan dan tiang api. Begitu besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa tidak banyak atau bahkan cuma 2 dari bangsa Israel yang akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua. Kemana yang lain? Kemana yang lain? Pertanyaannya. Itu semua karena mereka tidak mau patuh kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaan begini. Kenapa Musa merasa perlu untuk mengulang kembali dan menasihati dan mengarahkan angkatan Israel yang baru untuk berbalik kepada Tuhan? Yang pertama, yang pastinya adalah supaya angkatan yang baru ini bisa masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Karena pada awalnya sudah terjadi pemisahan, ya, dari sekian banyak bangsa Israel, hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa sampai hanya tinggal 2 orang dari untuk angkatan yang lama? Karena bangsa Israel ialah bangsa yang tegar tengkuk. Tertulis dalam Keluaran 33 ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya. Tertulis bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa sih tegar tengkuk? Tegar tengkuk itu kita berbicara tentang kabal, kalau orang Manado bilang.
Orang yang sudah sering dikasih tahu, orang yang sudah sering diberikan nasihat, tapi tidak mau mendengarkan, tapi tidak mau untuk nurut, Bapak Ibu sekalian. Sehingga akhirnya dari sekian banyak bangsa Israel, hanya 2 orang dari angkatan yang lama yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu, kitab Ulangan ini perlu untuk mengingatkan kembali agar bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Dalam Ulangan 33 adalah janji Tuhan, engkau akan dipulihkan. Ya, Ulangan 30 ayat 3 berbunyi, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Berbicara mengenai dipulihkan, berarti kita ada harus sesuatu yang kita akui. Sakit apa yang kita hadapi, sehingga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau pulih dari kebiasaan lama saya Tuhan. Sakit apa yang engkau akan katakan kepada Tuhan yang Tuhan ingin engkau dipulihkan. Bapak Ibu sekalian, saya mau bersaksi sedikit. Ketika saya muda, saya sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan saya itu hancur. Saya ketergantungan dengan obat-obatan terlarang. Dan saya juga masuk dalam pergaulan bebas. Tapi puji Tuhan, pada suatu hari Tuhan boleh panggil saya bisa keluar dari pergaulan itu, dan saya akhirnya dari Jakarta pindah ke Manado, Bapak Ibu. Sehingga saya bisa lepas dari pergaulan tersebut. Dan puji Tuhan, sampai pada saat hari ini saya bisa ambil bagian dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih penyakit yang sudah kita akui kepada Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu sekalian mengakui, Tuhan saya mau dipulihkan? Hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan berbicara pada Bapak Ibu sekalian bahwa kita semua bisa pulih. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Poin yang akan saya ambil di sini dan saya akan garis bawahi di ayat 6 ini adalah Tuhan akan menyunat hatimu. Kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris, itu kita bicara mengenai destroy atau to cut, atau membuang yang tidak sesuai, Bapak Ibu. Nah, apa saja yang masih tidak sesuai dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita hari-hari ini yang tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan? Itu yang Tuhan ingin ingatkan kembali untuk, ayo kita lepaskan itu. Ayo kita murnikan hidup kita lagi. Di dalam Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ya, dalam Yeremia 4 ayat 4 ini sangat jelas Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan agar jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sudah sangat jelas impact dari ketika kita tidak mau untuk dimurnikan adalah kita siap untuk menghadapi murka Tuhan. Pemurnian itu identik dengan kekudusan. Pertanyaannya adalah, kenapa harus hidup kudus? Atau kenapa harus kudus? Yang pertama dipastikan bahwa sebab Allah itu kudus. Dalam Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan ada di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dan yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Ya, sebab Allah itu kudus, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah, manusia telah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang mana Allah itu kudus, jadi kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang ketiga adalah, kenapa harus hidup kudus? Supaya kita punya fokus adalah ya kepada Tuhan.
fokus kepada Tuhan sehingga bisa ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak terikat dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam proses permurnian ini, kita akan melewati satu hal di mana kita harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu ada dekat dengan kita. Yakinlah bahwa Tuhan yang pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu sekalian untuk Tuhan bisa memurnikan Bapak Ibu sekalian di hari-hari ini. Yang ketiga, dalam Ulangan 30 ayat 7, janji Tuhan untuk orang yang mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Dikatakan bahwa Tuhan akan membela. Bapak Ibu sekalian, saya juga adalah seorang karyawan Bapak Ibu di dalam suatu perusahaan. Pada suatu waktu saya ada kesempatan berbicara ngobrol-ngobrol dengan pimpinan. Dikatakan pada saat itu, Cliff, lu terlibat ya dalam pelayanan ya. Saya lihat lu begitu aktif dalam pelayanan. Saya bilang, oh iya Pak, betul Pak. Dan selanjutnya dia bilang gini, Cliff, saya ngeliatin kalau secara proses kerja kamu sudah cukup baik. Tapi kita perlu yang namanya hasil. Ketika proses itu sudah jalan tapi hasilnya belum keluar, saya masih belum pasti kalau kamu benar-benar baik. Ya, dalam industri ataupun pekerjaan saya ada yang namanya penguasaan pasar Bapak Ibu. Ketika kita sudah menguasai pasar, itu akan dikatakan baik. Tapi ketika kita belum menguasai pasar, itu masih kurang baik. Dalam dunia pekerjaan saya, ketika ngomong hasil, ada beberapa faktor yang tidak bisa dikontrol yang mempengaruhi hasil akhir tersebut. Nah, ketika saya ditanya itu, dan pada bulan itu juga Bapak Ibu sekalian, dapat terlihat bahwa hasil akhir yang tadinya membuat pimpinan saya masih kurang sreg, pada saat itu juga masuk target Bapak Ibu. Memang segala sesuatunya saya juga persiapkan. Ya, saya lakukan yang terbaik. Tapi tetap saja ada uncontrollable faktor yang kita itu sama sekali nggak bisa terlalu banyak ambil bagian. Tapi pada bulan itu, ketika saya ditanyakan hal seperti itu, bulan itu terjadi dan saya itu pada saat itu dapat sesuai dengan targetnya. Dan saya pada saat itu langsung saya infokan lagi kepada pimpinan saya, Pak, bulan ini sesuai dengan apa yang ditargetkan kepada saya. Dan puji Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan pekerjaan saya, dan saya sangat merasa diberkati ketika Tuhan melakukan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Saya akan masuk ke dalam poin yang keempat Bapak Ibu. Di Ulangan 30 ayat 8. Ulangan 30 ayat 8 berbunyi, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dengan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita sadar bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu hikmat dari Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, kita bisa mendengar kembali suaranya. Berbicara mengenai mendengar kembali suaranya, mungkin ada yang bisa audible dan ada juga yang perlu punya hubungan yang lebih erat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Misalnya dengan setiap hari punya saat teduh, seperti yang gembala sering ingatkan kepada kita. Mempunyai kebiasaan untuk membaca Alkitab dan mencari rema dan mencari ayat favorit setiap hari dalam pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu bulan Agustus, yang persiapannya dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli, gereja kami melakukan RTS.
Nah, pada saat itu saya dipercayakan oleh gembala untuk menjadi ketua panitia. Setiap persiapan, tahapan persiapan sudah dilakukan Bapak Ibu. Nah, ketika pada hari H, karena sesuatu dan lain hal, saya tidak bisa hadir. Saya tidak bisa hadir, padahal segala sesuatu sudah dipersiapkan. Sehingga saat itu sangat membuat saya kecewa. Saya sangat kecewa. Saya bersama istri selama 1 minggu berjalan. Kenapa ya? Ini kan buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan gak kasih waktu gak kasih kesempatan untuk kita bisa hadir pada saat itu. Nah, satu yang saya dapat Bapak Ibu sekalian, pada saat itu ketika itu memang agenda Tuhan yang akan beracara Bapak Ibu. It's not about me, it's not about you, tapi it's about Him. Dia yang punya acara untuk anak-anak untuk dipulihkan. Dia yang punya acara untuk setiap guru-guru yang ada pada saat itu untuk dipulihkan. Dia yang punya acara untuk setiap tim kerja untuk dipulihkan. It's not even about you. Jangan sampai kita berpikir bahwa logika kita merasa bahwa saya sudah lakukan terbaik, saya sudah lakukan ini. Bukan Bapak Ibu. Tapi ini adalah waktu Tuhan. Inilah waktu Tuhan untuk anak-anak tersebut, untuk guru-guru tersebut, dan setiap tim kerja yang ada. Setelah saya mengerti ini, luar biasa Bapak Ibu. Saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mohon ampun. Tuhan, saya sudah membiarkan logika saya bekerja atas segala sesuatunya. Dan puji Tuhan saya mendapat pola pikir yang baru Bapak Ibu. Karena ketika kita berbicara bahwa ini agenda Tuhan, segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Ketika Tuhan bilang untuk stop, ya kita bisa stop. Karena itu adalah agendanya Tuhan. Saya sangat merasa bersyukur ketika saya bisa mendengar Tuhan, saudara Tuhan, bahwa ini adalah maunya Tuhan. Untuk kita bisa melihat kembali bahwa kita jangan melakukan segala sesuatu dengan logikanya kita saja, tapi kita harus dengar apa maunya Tuhan. Saya masuk ke poin yang kelima Bapak Ibu, di Ulangan 30 ayat 9. Allah akan melimpahkan dengan kebaikan. Ulangan 30 ayat yang 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil termakmu dan hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahi kita dalam setiap pelayanan, setiap pekerjaan, dalam keluarga kita dengan segala kebaikan. Ini menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Suatu waktu ketika saya sempat berjalan bersama anak-anak GC ke Kikaf 10 Manguni Sakti. Di situ saya bertemu dengan ketua untuk Persekutuan Kristen. Dia ceritakan kepada saya seperti ini Bapak Ibu. Pak, orang tua saya itu sebenarnya seorang pendeta. Mereka sangat menginginkan saya jadi pendeta. Waktu saya muda, saya itu anak yang nakal. Ya, sama seperti orang muda yang ada pada saat itu. Saya nggak mau masuk pendeta. Tapi saya melihat mereka begitu dekat dengan Tuhan. Akhirnya saya masuk ke tentara. Saya nggak menyangka sama sekali bahwa ketika saya dalam dunia pekerjaan saya seorang tentara, saya bisa jadi ketua Persekutuan Kristen di sini. Saya bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun saya berada. Bapak Ibu, ini janji Tuhan bahwa dengan ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, bukan hanya kita, tapi juga buah kandungan kita juga akan diberkati Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, apapun yang akan kita hadapi, ketika kita mau dekat dengannya, setiap proses yang ada akhir-akhir ini, kita akan
bisa untuk melewati itu, karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai Israel rohani, hari-hari Tuhan sudah ingatkan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan membuat kita menjadi bisa untuk melewati setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita, karena kita mau berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau kami sudah sering mengandalkan logika kami. Kami sudah sering mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pegang tangan kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan, setiap proses bisa kami lewati, setiap tantangan bisa kami lalui ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android, atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS, dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.